Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2003 dari kelas A Agroekoteknologi. Di sini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah NSDL. Pada tugas kali ini, jurnal yang saya akan presentasikan yaitu desain model pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan berbasis pendekatan dengan sistem dinamis yaitu studi kasus kebun kelapa sawit plasma PTP Nusantara 5, Seipagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Peranan lahan yang tak kalah penting juga dalam sektor perkebunan. Subsektor perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia dan perlu dikembangkan terus di masa mendatang. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 10,97%, di mana porsi subsektor perkebunan menyumbang sebesar 2,31%, setelah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 6,96%. Selain itu, juga sebagai sumber devisa non-migas, sumber kesempatan kerja, serta lapangan investasi bagi investor nasional maupun internasional. Mengenai kelapa sawit sendiri merupakan komoditas unggulan yang pembudidayaannya berkembang sangat pesat. Pada tahun 2007, berkembang menjadi sekitar 6,78 juta hektar dengan produksi sebanyak 17,37 juta ton. Perkebunan kelapa sawit rakyat atau PR menempati urutan pertama dengan luas sekitar 2,565 juta hektar dan rata-rata pertumbuhan luas tanaman sekitar 25,2%. Pentingnya peranan kelapa sawit dalam perekonomian nasional, maka perlu adanya perhatian pemerintah yang untuk mengeluarkan seperti program revitalisasi perkebunan. Maka kita perlu merancang model pengelolaan kebun kelapa sawit yang mampu memenuhi aspek biofisik, ekonomi, dan sosial dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan setiap daerah. Secara ekonomi, penerimaan dan pendapatan petani kelapa sawit plasma menunjukkan pola yang mirip dengan pola variabel produksi tandan buah segar tanaman yang meningkat cepat di awal periode. Dengan luas sebesar 2,0 hektar atau KK, pendapatan petani sebesar 45.719.900 per tahun. Dari pola pendapatan, diperoleh rata-rata pendapatan petani sebesar 22.859.950 hektar per tahun atau sebesar 1.404.995 hektar per bulan. Hal ini memang logis karena penerimaan petani diperoleh dari jumlah panen yang harga satuannya dengan TBS. Pendapatan petani diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya seperti biaya perbaikan jalan, iuran peribadatan, biaya timbangan, dan biaya keamanan. Karena itu perlunya adanya perhatian dari pemerintah sehingga dari program tersebut dapat meningkatkan pendapatan yang melebihi UMR dari Provinsi Riau sendiri, yang mana pada saat ini UMR tersebut sekitar senilai 1 juta per bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.